Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la ma'budu ghairahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini semua berkat semata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakin Allah yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, maka tidak ada orang yang bisa berbuat baik, bisa berbuat ketaatan atau ibadah. Falaula fadlullah, kalau bukan karena rahmat Allah, keutamaan dari Allah, taufik dari Allah, la ma zaka minkum min ahadin, tidak ada orang yang bisa berbuat kebaikan. Maka kita bersyukur atas nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Karena kalau kita mengandalkan kesehatan atau materi ataupun waktu, banyak orang yang lebih punya dari kita tentang itu semua. Ada orang yang lebih sehat dari kita tapi nggak ke masjid. Ada orang lebih bermateri, beruang dari kita, beruang bukan beruang ya, tapi nggak ke masjid. Ada orang lebih nganggur dari kita, waktunya kosong mungkin dari pagi ke pagi kosong, tapi nggak ke masjid. Maka kita bersyukur ini nikmat bukan karena kita sehat, bukan karena kita banyak uang, bukan kita banyak waktu. Ini semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, kajian kitab akhlak karya Imam Bukhari. Terakhir kita membahas tentang hadis yang ke-82 kalau catatan saya. Haddatsana Hayawah bin Syuraih qala haddatsana Baqiyah dan seterusnya dari Mikdam bin Ma'di Karib, nama orang ya, bahwasanya beliau mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang kau belanjakan untuk makan minummu itu sedekah bagimu. Makanya ini hadis jadi faidah buat kita bahwa sedekah paling afdal itu sedekah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, sedekah kepada diri kita, lalu keluarga kita, lalu kepada yang lain. Maksud sedekah kepada diri kita bagaimana? Kalau kita diberi rezeki, pakai pakaian yang pantas, pakai kendaraan yang pantas, atau makan yang pantas, makan yang selayaknya, itu namanya sedekah pada diri kita. Ada orang yang melimpah hartanya tapi makannya tuh bubur deh. Kasorangan ge pelit. Nah itu. Kasorangan pelit. Ya, padahal Nabi menganjurkan bahwa berinfaklah. Ya, infaklah kepada dirimu sendiri terlebih dahulu, baru keluargamu, wabda biman ta'u dan seterusnya, al-aqrab fal-aqrab. Terus ringnya itu melebar. Tapi yang pertama itu sedekahlah kepada dirimu sendiri. Pakai jam yang pantas kalau memang dia ada rezekinya, pakai pakaian yang pantas, kendaraan yang pantas, makan yang pantas. Jangan sampai banyak uangnya tapi minumnya teh manis deh. Padahal dia bisa beli jus, bisa beli yang bervitamin, bisa dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh saja. Ya. Bisa beli buah-buahan, bisa beli yang sehat. Maka ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqah.
apa yang kau berikan makan untuk dirimu, makan minum dirimu, yang kau biayai untuk dirimu sendiri itu sedekah bagimu. Wa ma at'amta waladaka fa huwa laka shadaqah. Yang kedua, yang kau beri nafkah untuk anak-anakmu itu sedekah. Wa ma at'amta zaujaka, baru yang kau beri nafkah untuk istrimu itu bagimu adalah bernilai sedekah. Setiap satu biji nasi yang kita berikan kepada istri kita itu sedekah. Setiap biji gandum, biji nasi, beras yang kita berikan kepada anak kita sedekah. Makanya pahala orang menikah tidak akan pernah diungguli oleh pahala orang yang lajang. Karena apa? Memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Istri kita satu piring, apalagi kalau istrinya itu ada gembul, wah, 2 piring. Bayangkan sedekah yang diberikan kepadanya. Unggal poe deh sampai 2 kali. Pokoknya rice cooker teh tarang nganggur ya, jalan terus. Jadi satu lukaimah, satu suap, satu biji nasi yang kau berikan kepada istrimu itu adalah bernilai sedekah dari setiap butiran-butiran nasinya itu, butiran gandumnya. Maka Rasul pernah bersabda, menikah itu separuh agama, penyempurna separuh agama. Wattaqillah fi nisfil akhar, dan bertakwalah kepada Allah di bagian yang lain, di setengah yang lain. Ya, jadi menikah itu separuh agama, separuhnya itu tinggal bertakwa di sisi yang lain. Maka ini anjuran dari Rasulullah, kita menikah untuk mengumpulkan banyak pahala dari tadi, pahala memberi makan istri, pahala memberi makan anak dan seterusnya. Berarti ya duda-duda kehilangan setapa kan? Jadi kehilangan sedekah ini Pak Haji Hikmat. Pak Haji Hikmat kehilangan sedekah. Hiji jasa. Mana yang duda mulai itu? Makanya nanti janda-janda Palestina kita kirim di sini lah. Kita angkut ke sini ya, banyak di sana janda Palestina pakai bebas ongkir kan gitu. COD. Mudah-mudahan. Kalau ada serius Pak mau dari Palestina. Dari Palestina. Insyaallah ya. Ada japri nanti. Nah, kalau ada syarat terakhirnya saya mundur kalau gitu. Jadi ma'at amtali apa tadi? Yang pertama li nafsika, untuk dirimu sedekah, untuk anakmu sedekah, dan untuk istrimu juga sedekah. Fahuwa laka sedekah. Wa ma'at amta khadimaka fahuwa laka sedekah. Dan apa yang kau nafkahkan kepada khadimah, orang yang membantu di rumah kita, yang membantu urusan kita, itu juga sedekah. Jadi banyak sekali nilai sedekah yang kita berikan kepada memberi makan orang lain. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa sebaik-baik seabdol-abdol makanan yang kau miliki adalah yang dimakan oleh orang bertakwa di antara kalian. Jadi pastikan makanan kita itu dimakan oleh orang bertakwa dulu. Lalu setelah itu kalau diberikan ke yang lain silahkan. Liya'kul ma'aka hendaklah yang makan bersamamu itu orang-orang bertakwa, supaya makanan itu menjadi doa berkah dari orang tersebut kepada kita yang memberinya. Baru setelah itu lingkarannya beredar, berputar terus semakin meluas. Prioritas bertakwa ya. Prioritas ya. Dalam beberapa keterangan itu hendaknya yang makan dari makananmu itu adalah orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, supaya kita dapat keberkahan dari memberi makan mereka, karena kehidupan mereka itu berkah. Mereka mengajarkan kebaikan, mereka mengajarkan ilmu, mereka beramal soleh. Jadi kita memberi dia makan lalu dia beramal soleh, dapat jariahnya. Gitu. Lain kalau kita ngasih makan preman, maksiat. Ya memang dosanya nggak nerima, kita nggak ada dosa jariah karena kita ngasih kebaikan. Tetapi manfaatnya berhenti di situ, hanya memberi makan dia, memberi kehidupan. Tapi kalau kita memberi makan orang bertakwa itu sholat, qiyam, tahajud, tilawah, dapat pahalanya. Jadi sepiring energi untuk orang bertakwa, jariahnya nyampe ke kita menjadi amal-amal soleh, tilawah, kemudian sholat dan lain sebagainya. Jadi pahalanya berlanjut terus. Itu hadis yang ke-82, bahwa sedekah yang paling prioritas sedekah kepada diri kita sendiri, yang kedua anak kita, yang ketiga istri kita, yang keempat adalah pembantu kita yang ada di rumah, yang kelima terus meluas dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bab al-waladu mabkhalatun majbanah. Ini mungkin pengingat dari Rasul kepada kita bahwa anak itu sumber kebahilan dan sumber ketakutan. Al-waladu mabkhalatun, mabkhalah dari kata bukhlun, bakhil.
Majbanah dari kata jubnun, jubni ketakutan, kepengecutan. Ini hadis Rasul sampaikan ketika beliau memangku cucunya Hasan dan Husain. Sumber dari Hasan Husain itu dipangku, lalu beliau saking sayangnya tapi tetap mengingatkan umatnya, anak itu sumber kebakilan dan ketakutan. Artinya apa? Orang bisa bakhil ketika dia mikirin anaknya terus. Mau sedekah ke masjid, aduh jeung budaknya tidak jadi. Padahal budaknya anaknya sudah ada kecukupan. Mau sedekah, mau infak, padahal anaknya sudah diberi yang semestinya, tapi nggak jadi. Oh, ini mau buat beli laptop anak saya, nggak jadi sedekahnya. Jadi anak itu mabkhalatun, sumber kebakilan. Bukan sumber ya, apa istilahnya? Penyebab atau pemicu orang itu jadi bakhil. Makanya orang muslim memandang segala hal itu proporsional. Jika memang anaknya itu belum diberi sesuatu yang menjadi haknya, jangan sedekah dulu, berikan dulu ke anak. Kewajiban. Tapi kalau kewajiban sudah ditunaikan, kemudian anak sudah tercukupi, jangan sampai ketika kita ingin sedekah ke yang lain menjadi berpikir, aduh ini untuk anak saya juga. Nah itu makanya anak itu menjadi sumber penyebab dari kebakilan orang tua. Juga ketakutan pasti itu. Meskipun itu fitrah tetapi harus proporsional. Contoh misalkan dia seorang pejuang, seorang dai, seorang ulama ingin menyampaikan sesuatu yang itu benar, dan kebenaran adalah sesuatu yang paling layak dikatakan. Al-haqqu ahaqqu an yuqal. Kebenaran adalah sesuatu yang paling wajib untuk disampaikan. Tapi ketika melihat anak, kadang ngarengkung deui. Aduh, saya ingat anak saya. Takutnya budak anak kita takutnya kena madorotnya. Itu fitrah, tidak apa-apa. Tetapi kalau orang itu proporsional, jangan sampai anak menjadi segala sumber ketakutan kita. Ya, kata Rasul, anak itu mabkhalatun majbanah. Anak itu penyebab orang bisa bakhil dan bisa menjadi pengecut, bisa takut. Saya ada teman, beliau ini jago sekali meruqyah dan biasa meruqyah, ruqyah syariah. Suatu hari meruqyah seseorang, dan ketika berdialog dengan orang yang diruqyahnya itu, otomatis kan jin yang berkata-kata itu. Dia ngancam anaknya, berhenti tuh Ustaz meruqyah. Kalau dia ngancam saya, nyerang saya ladeni sampai kemanapun. Tapi kalau sudah ngancam menjaga anak saya tiarap dulu. Akhirnya dia komunikasi dengan mentornya yang lebih ahli lagi. Dia kata mentornya, justru itulah cara jin membuat kamu takut dan berhenti meruqyah orang. Harus dilawan, harus dihadapi. Ancaman itu tidak ada gunanya. Gertakan itu hanya gertak sambal, tidak ada gunanya. Teruskan. Di sini juga ada asma mulyana. Ya, teruskan meruqyahnya, jangan takut. Justru dakwah tauhid itu lebih ampuh dari ruqyah. Ketika orang melakukan hal-hal yang berbau kemusyrikan, disitulah peran ahli tauhid meruqyah orang-orang yang sakit semacam itu. Jadi yang bab yang ke-45 ini hadis 8485 maaf, al-waladu mabkhalatun majbanah. Anak itu sumber kebakilan, sumber ketakutan. Meus-meus yeun da jeung budak, meus-meus bakhil da jeung budak, teu jadi sedekah inget budak, teu jadi mangkat sieun inget budak, segala fitrahnya boleh, standar boleh, manusia fitrah begitu, lumrah, tapi jangan berlebihan sehingga segala sesuatu itu terhalang oleh anaknya. Makanya surat yang sering kita baca dalam bacaan imam kita, saya sering baca dalam Al-Quran itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anakmu dan hartamu adalah ujian bagimu. Kadang orang gak ke masjid karena dua itu. Kadang orang nggak sedekah, nggak zakat karena dua itu. Orang nggak berdakwah, orang nggak melaksanakan kebaikan karena dua itu. Banyak sekali kebaikan kadang tidak jadi dilakukan karena pertimbangannya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anakmu dan hartamu adalah ujian bagimu. Banyak orang tidak jadi beramal gara-gara dua faktor. Makanya Allah ingatkan, sesungguhnya anakmu dan hartamu adalah ujian. Di akhir ayat Allah menegaskan, wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Artinya kesampingkan anakmu, kesampingkan hartamu, tuju Allah ada pahala yang sangat besar sekali. Ada keutamaan yang besar sekali. Allah jadi prioritas. Berikutnya
Berikutnya adalah hamlus sobi alal atiki. Bab disunahkan menggendong bayi di tak-taknya. Nah, Rasul itu menggendong Hasan Husain di tak-tak di sini. Jadi kalau anak-anak naik ke tak-tak tuh jangan dicaram, jangan dilarang. Rasul pun melakukan itu. Tapi ya hati-hati tetap. Takutnya di tak-tak habis itu anaknya salto kan bahaya juga. Jadi tetap diperhatikan. Ya. Jadi anak itu senang naik di tak-tak daripada digendong, itu pertama. Yang kedua, bagian dari kasih sayang orang tua atau kakek atau bapak ke anak itu adalah menggendong mereka di tak-taknya. Rasul biasa ya. Ini hadis dari Barra bin Azib. Beliau bercerita, aku pernah melihat Rasul SAW wal Hasanu dan cucunya Al Hasan, shalawatullah alaihi, semoga Allah memberikan shalawat kepada Rasul dan keridhaan kepada Hasan bin Ali bin Rasulullah SAW. Ala atikihi, di atas pundaknya, tak-taknya atikihi. Wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu. Dan beliau berkata, ya Allah, sungguh aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Ini doa kalau kita lagi mangku cucu, mangku anak, doanya seperti ini, ya Allah, aku mencintai anakku ini dan cintailah dia. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Allahumma inni uhibbuhu wa ahibbu. Ya Allah, aku cinta kepada cucuku ini, maka cintailah dia. Itu hadis dalam Bukhari nomor 3749 di kitab hidup Bukhari. Kalau di kitab akhlaknya nomor 87. Berikutnya adalah hadis tentang al-waladu qurratul ain. Anak itu adalah pelita jiwa, ketenangan, sumber ketenangan, sumber cahaya di hati, kepingan jiwa, kepingan hati. Sebagaimana Allah berfirman, hadisnya panjang tapi saya langsung ke ujungnya saja. Wa anna halillati qala Allah Ta'ala fi Qur'anihi al-Karim walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di ayat ini disebutkan qurrata a'yun itu bukan hanya anak tapi istri juga. Tapi karena hadisnya sedang membahas anak, maka judul temanya adalah anak itu pelita hati, kepingan jiwa. Qurratu ain, termasuk istri. Rasul pernah bersabda, hubbiba ilayya minad dunya salasun. Aku ini mencintai dunia karena 3 hal. Yang pertama apa? An-nisa'u, para istriku. Jamaah apa bentuknya teh? An-nisa, para istriku. Punten tak? An-nisa'u, para istriku. Yang kedua apa? At-tibu, wewangian. Yang ketiga as-shalah, salat. Wa ju'ilat qurratu ainin li fi shalah. Dan Allah jadikan pelita hidupku di salat. Jadi kalau tiga-tiganya ini salat, istri dan satu lagi harum-haruman, maka yang paling prioritasnya salat. Dijelaskan oleh perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, laulas shalah ma ahbabtul baqa. Kata Umar, kalau bukan karena salat, saya tidak betah di dunia. Kalau bukan karena salat, saya nggak betah di dunia. Menikmati kalau nggak ada salat. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena beliau terlambat sholat asar gara-gara ngurus kebun, dijual kebun, disedekahkeun. Urang mah kan moal disedekahkeun. Paling dirabut sampeunna gitu ya. Jadi beliau pernah terlambat sholat asar gara-gara ngurus ladang, disedekahkeun. Anaknya Abdullah bin Umar itu kan punya istri orang Romawi, cantik jelita, putih kekuningan, Banil Ahmar, orang Romawi. Telat sholat asar, apa kata Umar? Talikha, Ibnu, wahai anakku, ceraikan istrimu. Istrimu telah membuatmu lalai dari sholat. Sampai begitu. Orang mah istri sanes Romawi, tapi telat anggar asar gitu. Romawi lain, gelis ya itu, sanes ratu sejagat gitu nya. Sholat anggar terlambat. Jadi ngabela anak cepat masan. Gitu. Ya, itu jadi ini menjadi renungan. Kalau kita berkaca kepada generasi salaf, generasi para sahabat, beliau yang mulia sebegitu perhatiannya kepada sholat. Laulah sholah ma'ahbabtul baqa. Ada tabi'in namanya itu Hatim Ad-Dahni kalau tidak salah. Silakan dicek lagi di kitabnya. Itu orang yang paling perhatian kepada sholat. Sampai teman-temannya kalau bersama dia
kerepotan. Kalau berkunjung ke sebuah tempat, tidak akan pernah melewati sebuah tempat kecuali sholat di masjid yang dia lewati. Gitu. Misalkan dari sini ke Tegalega, setiap masjid yang kelewati harus sholat dulu. Sholat sunnah, berhenti sholat dulu. Masjid lain lagi berhenti. Setiap masjid harus dapat sholatnya, bukan? Kebayang pamiti dia ke Cileunyi, ayat 200 masjid begini. Oh iya rahadugina gitu. Iya rahadugina. Itu Hatim Ad-Dani, abid ahli ibadah yang paling terkenal dengan sholatnya, namanya Hatim Ad-Dani. Sehingga karomahnya banyak karena sholatnya luar biasa. Dari pagi sampai sore itu sholat terus beliau. Jadi menjadi nafasnya, sholat itu nafasnya, tidak pernah meninggalkan. Ya orang mantep kita yang minimal lah. Masjid numpang cakat naka rumah itu jangan sampai lepas, itulah minimalnya itu. Tidak seperti Hatim Ad-Dani juga. Jadi qurratu ain, ya, pelita hati, ketentraman jiwa, ketenangan diri ada pada anak dan istri. Kalau itu berhubungan dengan kasih sayang. Tapi kalau dalam amalan dan ibadah itu ada pada sholat. Ada pada sholat. Rasul mengatakan tadi demikian. Aku mencintai istriku, aku mencintai wewangian, dan paling aku cintai dan menjadi sumber ketenanganku adalah sholat. Nah berikutnya adalah bab manda'a li sahibihi an aksir malahu wa waladahu. Dianjurkan kita berdoa untuk teman kita agar Allah memperbanyak anak dan hartanya. Ya. Jadi kita ini kalau dengan teman kita tuh dianjurkan mendoakan teman kita dengan Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Dihafalkan doa ini, Pak. Ya Allah, perbanyak teman saya ini hartanya, perbanyak dia anaknya, dan berkahi di keduanya. Mangga pada ikutin. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Mudah-mudahan hafal insyaallah. Gampang ya. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Aksir perbanyak malah. Ya Allah, Allahumma ya Allah aksir perbanyak malahu hartanya teman kita itu, wa waladahu dan juga anaknya, wa barik lahu dan berkahi dia di keduanya. Ini doa disampaikan oleh Rasul ketika beliau, saya akan bacakan hadisnya. Wa dzaka fi ghairi waqti shalah faqala rajulun minal qaum fa aina ja'ala anasan minhu faqala ja'alahu an yaminihi. Summa shalla bina summa da'alana ahlal baiti bi kulli khair. Rasul itu pernah menempatkan Anas bin Malik di samping kanannya, lalu beliau berdoa. Doanya itu untuk kebaikan ahli bait, keluarga beliau, keturunan dan zuriat beliau, keluarga besar dan zuriatnya. Berdoa. Ketika berdoa ada sahabat menyelipkan, "Ya Rasulullah, doakan juga tuh Anas bin Malik." Kalau di Bukhari yang riwayat lain kan ibunya yang minta didoakan untuk anaknya kan. Nah, di sini adalah disebutkan idza qala alaina faqala lana. Jadi ada seseorang ya masuk kepada ke Rasulullah SAW dan meminta didoakan. Lalu Rasul mendoakannya. Setelah mendoakan ahli bait, beliau mendoakan Allahumma aksir malu, ya Allah, perbanyaklah anak ini Anas bin Malik harta dan keluarganya. Wa bariklahu dan berkahi di dalam keduanya. Dan itu terbukti doa Rasul manjur sekali. Setelah sepeninggal Rasul wafat, Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang paling banyak harta dan anak-anaknya. Konon disebutkan sampai berapa? 42 anaknya itu. 42 orang anaknya. Dan hartanya melimpah ruah, kaya raya. Berkat doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga dianjurkan mendoakan itu kepada sahabat kita. Ada teman kita, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu. Kepada adik-adik dan kakak. Kepada adik, kepada kakak, kepada siapapun. Didahulukan kan? Didahulukan. Karena prioritas yang dekat. Supaya mereka banyak anaknya dan banyak hartanya. Mendoakan banyak anak itu bisa jadi terkandung di dalamnya banyak juga induknya. Bisa jadi gitu. Ini tafsir saya, ini mah tafsir saya. Ya, bisa jadi kan mendoakan banyak anak, bisa jadi itu di dalamnya include asbabiahnya kan. Ya kan? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik.
Itu mah pesan sponsor ya. Udah dicontoh. Tapi saya kira ada benarnya kalau misalnya ini ya, bahwa mau meminta diperbanyak saudara kita itu keturunannya, bisa juga itu di-include di dalamnya ada memohonkan kepada Allah juga induk-induknya. Allah taala alam bisawab. Kemudian ini, oh iya, bab qublatus sibyan, disunahkan kita ini mencium anak-anak kita, mencium anak atau cucu. Hadatsana Muhammad bin Yusuf, dari Muhammad bin Yusuf dari Aisyah. Aisyah menuturkan bahwa jaa a'rabiyun ilan nabi, seorang Arab pegunungan, Arab Badawi datang kepada Nabi SAW. Faqala atuqabbiluna sibyanakum, wahai sekalian manusia, apakah kalian suka menciumi anak-anak kalian atau cucu-cucu kalian? Fama nuqabbiluhum. Faqala Nabi SAW, au amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Kalau kalian tidak menciumi anak dan cucu kalian, Allah akan cabut rahmat dari hati kalian. Tapi terus di blok mana? Aritos ayo udah besar mah ya enggak beda. Makanya kata Anak kan sebetulnya. ada pengikatnya sibyan, anak kecil. Maksudnya anak kita yang masih balita, cucu kita masih balita gitu. Kalau sudah kuliah tingkat 3 mah tuh, mereka juga sudah segan diciumnya gitu ya. Atau di bawah umur 7 tahun barangkali. Ya. Rasul SAW itu menghormati dan menyayangi Fatimah itu sampai besarnya malah. Kalau Fatimah datang ke rumah beliau, beliau itu bangkit dari duduknya menyambut putrinya, menggenggam tangannya dan menyuruh masuk. Luar biasa. Rasulullah itu menghormati dan mencintai Fatimah, putri kesayangannya, sampai-sampai kalau Fatimah masuk beliau berdiri. Dan beliau tidak lakukan itu kepada yang lain. Menghormati dan mencintai putrinya Fatimah Az-Zahra. Beliau bangkit lalu menghampiri putrinya, menggenggam tangannya dan menyuruh masuk. Zahra itu apa artinya? Zahra itu bunga. Jadi gelar untuk beliau bahwa Fatimah Az-Zahra itu bunga hatinya Rasul SAW. Kesayangan. Jadi sayang dan cintanya Rasul itu tumpah kepada Fatimah karena itu anak terakhir yang hidup begitu, yang berketurunan. Yang lainnya sudah Allah wafatkan sebelum itu. Maka tumpah semua kasih dan sayang Rasul itu kepada Fatimah. Sampai-sampai Rasul menyebutkannya Fatimah itu adalah Sayyidatu Nisa'il Jannah. Fatimah itu adalah ratu atau permaisuri dari seluruh perempuan surga. Itu Fatimah. Luar biasa kecintaan Rasul. Sampai kalau beliau datang itu bangun, menjemput di pintu dan menghampiri lalu menggenggam tangannya masuk ke dalam. Itu sunnah yang kita lakukan juga ke anak kita. Anak kita sudah dewasa, pulang kuliah, sambut dia di pintu, kemudian ambil tangannya dan suruh masuk. Kita matara, anak masuk TV gitu, remote jebret. Anak masuk, kita makan, anak makan sendiri, kita makan sendiri. Gitu. Kita duduk, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, kita mantang ke TV, anaknya masuk. Padahal itu kalau sunnah Rasulnya bangun, sambut anak ke pintu, bawa ke dalam. Luar biasa ya. Kita masih jauh kita dari apa yang Rasul contohkan. Sunnah-sunnah Rasul yang bersifat akhlak sosial semacam itu masih jarang kita praktekkan. Kalau sunnah-sunnah syiar mungkin insya Allah kita selalu jaga, tapi kalau sunnah-sunnah semacam itu juga perlu didorong lagi untuk kita ikuti dari Rasulullah SAW. Sambut anak kita di pintu, ajak dia masuk, lalu tanya apa keperluanmu, apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Jangan sampai ibu juga kadang nggak mencontohkan juga, ibu itu anaknya masuk terus aja dia sibuk dengan pekerjaannya, padahal tinggalkan dulu pekerjaannya, sambut anaknya suruh masuk. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dia lagi gegeroh, dia lagi nyetrika, dia lagi segala macam, nonton TV, apalagi nonton TV, culkan dulu, sambut anaknya dan itu kalau kita mau ideal mendidik kasih sayang kepada anak-anak kita. Rasul bersabda, "Awa amliku laka an naza'allahu fi qalbika min qalbika rahmah." Kalau kalian tidak menciumi anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, Allah akan mencabut rahmat dari hati kalian. Jadi rasa cinta sayangnya kita itu di hati itu akan Allah cabut. Manakala kita tidak menunjukkan cinta kita, sayang kita kepada anak dan cucu kita. Betul ya. Masih ada incu anu balita masih.
Nah itu ya diciumi incu-incunya ya. Incu umur 20 tahun. 20 tahun mah eta bekelan eta mah. Bekelan terus gitu. Tapi saya juga pernah membaca Aisyah itu meskipun sudah istri Rasul, sudah dewasa, Abu Bakar Siddiq sering mencium pipinya. Saking sayangnya. Karena Abu Bakar Siddiq ayahnya, keningnya, kadang ininya, kadang diciumi. Karena saking sayangnya Abu Bakar Siddiq kepada putrinya, Aisyah radhiyallahu taala. Punya menantu Rasul. Jadi Abu Bakar itu menantunya Rasulullah ya. Dan Aisyah itu putrinya. Ya, sehingga dalam sebuah keterangan Abu Bakar itu meskipun sudah besar tetap beliau senantiasa menjaga keakraban dan juga kasih sayangnya dengan putrinya Aisyah radhiyallahu taala. Meskipun Aisyah sudah jadi istrinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah masih ada waktu. Mungkin ada ya. Satu lagi ya. Hadis ke-91 menegaskan yang tadi yang disunahkan kita mencium anak dan cucu kita. Kalau Rasul menciumnya Hasan dan Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika putranya Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia. Itu Rasul kan meninggalnya 2 tahun. Rasul menangis. Lalu para sahabat bertanya, keanehan, Rasul bisa menangis juga ya maksudnya gitu. Apakah Anda menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innal qalba yahzan wal ainu tadma. Hati dapat sedih, mata dapat bercucur air mata. Dan itu fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesedih apapun, seberat apapun kita ditinggalkan orang tersayang, la naqulu illa bima yurdi rabbana. Kita tidak akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Maka ketika musibah apapun yang Allah ridhoi adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesedih apapun Rasul, semenangis apapun Rasul, beliau mengatakan jangan katakan perkataan yang dapat membawa murka Tuhan, tapi katakanlah yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi sebenarnya, tapi kurang populer di antara kita. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sanes mangato. Lillahi ma akhadha, bagi Allah apa yang dia ambil. Wa lahu ma a'ta, dan bagi Allah apa yang dia beri. Jadi mengambil dan memberi itu urusan Allah, dan dia sangat-sangat berkehendak kepada hambanya. Tapi ini jarang diungkapkan. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Silakan cari hadisnya, ada itu. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hasan dan Husain meninggalnya umur berapa ya? Sudah dewasa. Sudah Dewasa. Husain bahkan di Karbala itu kan meninggalnya sudah menjadi sangat pemimpin lah. Hasan juga sudah menjadi khalifah. Lalu beliau tanggakan kekhilafahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan agar terhindar dari fitnah huru-hara kaum muslimin. Beliau tidak mau ada pertikaian di antara umat Islam. Beliau secara sukarela menyerahkan kekhalifahan kepada rivalnya Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu ajmain. Kita kalau mengatakan sahabat, meskipun mereka ada pertikaian, tetap menyebutkan kebaikannya dan menyebutkan radhiyallahu taala anhum. Sampai Imam Ahmad mengatakan, aku ini heran, para sahabat itu kan ada yang berperang, tapi korban dan pelakunya semuanya di surga. Jadi sahabat kan ada yang berperang kan, kubunya Ali, kubunya Zubair bin Awam, itu kan dua-duanya dijamin surga. Jadi kata Imam Ahmad, aku tuh heran, sahabat itu saling berperang di zaman akhir-akhir masa pemerintahan Ali, tapi mereka itu qatlahum, yang terbunuhnya dan yang membunuhnya semuanya di surga. Gitu. Karena perbedaan ijtihad, perbedaan pandangan politik saat itu mengharuskan mereka untuk bertikai. Yang perbedaannya sebenarnya intinya di tentang kematian Utsman. Utsman bin Affan itu kan dibunuh oleh pemberontak. Ya. Lalu sebagian orang meminta khalifah berikutnya Ali bin Abi Thalib menyelesaikan dulu pelaku-pelaku pembunuh Utsman, hukum dulu. Baru setelah itu urus kekhilafahan. Tapi Ali bin Abi Thalib berpendapat enggak, khilafah dulu, aman dulu, baru kita cari pelakunya. Nah karena dua pendapat ini berbeda, mereka bertikai. Gitu. Ali ingin stabilitas dulu, baru tegakkan hukumnya. Kalau yang lain enggak, tegakkan dulu hukum bagi orang para pembunuh itu, lalu silahkan urus kekhilafahan.
Yaitu pangkal dari perbedaan pendapat di kalangan sahabat sehingga kedua pihak itu akhirnya bertikai. Tapi Imam Ahmad mengatakan jangan pernah kita menyebutkan keburukan sahabat pihak manapun, sebutkan kebaikan antara keduanya. Itu madhab ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah ada yang mencela salah satu sahabat itu, maka dia kemungkinan besar berasal dari Syiah. Baik dia mencela sahabat dari pihak Muawiyah, atau mencela sahabat dari pihak Ali bin Abi Thalib, atau mencela sahabat dari pihak yang lain, maka itu dipastikan ada indikasi kuat bahwa dia itu Syiah. Karena mazhab ahlu sunnah wal jamaah sunni itu mazhabnya adalah mereka memuliakan seluruh para sahabat dan hanya menyebutkan kebaikan-kebaikannya saja. Radhiyallahu ta'ala ajmain. Adapun kekurangan 1-2 dari pribadi sahabat, mereka memakluminya dan menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas mazhab kita. Nah, di hadis yang terakhir ini beliau mengatakan bahwa ketika Rasul mencium Hasan bin Ali dan di sampingnya ada seorang sahabat bernama Aqra bin Habis At-Tamimi duduk. Faqal Aqra, lalu sahabat Aqra ini mengatakan, "Innali asyratu min walad." Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, tapi belum pernah saya ciumi. Gitu. Minhum ahadan, satu pun belum pernah ada yang aku cium dari 10 anak itu. Panazor Rasul melihat kepada dia, langsung ditutup si Aqra teh. Membaca orang nama Aiman gitu ya. Summa qala man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Orang yang tidak bisa menyayangi tidak akan disayang Allah. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak sayang tidak akan disayangi. Orang yang tidak ngasih kasih tidak dikasihi. Itu perkataan Rasul kepada sahabat Aqra yang punya 10 anak tapi tidak pernah menciumi anaknya. Nah, kita di pihak mana itu? Pihak Rasul bersama Rasul yang menciumi anak dan cucunya, atau seperti Aqra yang punya 10 anak belum pernah diciuminya. Maka sekarang mumpung masih ada cucu, mumpung masih ada anak, mungkin yang masih muda, ya jangan cuma ibunya aja yang dicium, Pak. Anaknya itu merupakan transformasi ikhlas dan sayang itu di situ. Menyalurkan gitu kan gitu. Atau diulang punya anak lagi. Itu proposal yang bagus itu. Ya, jadi hadis yang terakhir ini man la yarham la yurham terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 5997. Di sini hadis nomor 91. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Wallahu taala bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan, ada 1-2 menit sebelum syuruk. Fadhal. Kalau Husain itu meninggalnya umur berapa? Kira-kira Husain Sudah dewasa. sudah dewasa juga. Sudah dewasa. Punya anak. Husain itu kan terbunuh di Karbala kan? Di Karbala di mana? Irak. Bukannya Irak. Bukan Husain itu. Husain. Makanya jargon Syiah itu kan ya Husain, ya Husain. Oh gitu. Karena Husain itu terbunuh di Karbala. Sejarah tentang kematian Husain itu berseliweran, versinya banyak sekali. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah sudah mencukupkan diri. Semua sahabat itu mulia, semua sahabat itu qudwah, semua sahabat itu bintang. Jangan dikorek kekurangannya. Sebutkan saja kebaikannya, doakan mereka, dan selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak terjebak. Sampai dia bilang kullu ardin Karbala wa kullu yawm Asyura. Ya, mereka menjadikan tragedi Karbala itu sebagai pemantik kemarahan terhadap yang mereka katakan sebagai musuh ahli bait. Padahal definisi ahli bait bagi mereka juga terlalu sempit. Ahli bait mereka itu ya kelompok mereka. Pada ahli bait itu seluruh orang yang berasal dari zuriat Rasul SAW. Bahkan ada ulama mengatakan ahli bait itu seluruh umat Rasul SAW. Tapi orang Syiah membatasinya dengan dengan kelompok mereka saja. Wa nahnu ahlu bait, dan kitalah ahli bait, yang lain bukan. Nah, itu permasalahannya ketika orang sudah eksklusif, hanya mereka ahlu bait dan hanya mereka yang berhak sebenarnya meneruskan risalah 12 imam itu yang punya kesucian fatwa dan kesucian amal. Itulah permasalahannya. Wilayatul faqih, wilayatul imamah, wilayatul maksum, itu mereka klaim sendiri. Mereka maksum, mereka punya fatwa yang mutlak, mereka punya syariat, mereka punya hukum. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya muncul
eksklusivitas dalam agama sehingga selain mereka salahkan. Itu Kalau ini kan kisah yang dibunuh wanita di atas unta itu perang apa itu? Sipiin. perang Jamal. Itu juga sama pertikaian di antara sahabat juga. Tapi sumber pangkalnya mah satu. Dari dari tragedi kematian Utsman, awalnya di situ tetap pangkalnya di situ. Muncul dua faksi dan dua faksi terus. Akhirnya yang awalnya mendukung Ali belot. Nah, itulah Khawarij, ya. Awalnya mendukung belok, ada lagi Syiah. Yang mendukung Ali belok itu termasuk Syiah adalah Khawarij. Awalnya mendukung Ali tapi belok, memberontak, ya, karena mereka tidak menerima keputusan Ali bin Abi Thalib, berontak. Jadi dua kelompok ini memang sumbernya itu dulu mengikuti, mencintai tapi berbelok. Tapi itu bahasanya panjang ya. Insya Allah kalau ada waktu kita bisa bahas tentang sejarah umat Islam, peradaban Islam dari awal sampai akhir. Dari mulai Rasul SAW berdakwah sampai lanjut dengan Umayyah, Abbasiyah, kemudian Al-Buwaihi, kemudian Bani Saljuk, kemudian Mamaluk, Muwahhidin, terus sampai ke Ayyubiyah, lalu ke Turki Utsmani, sampai ke masa kita, sampai ke khilafah itu runtuh dan seterusnya. Itu ada ada silsilah cerita semacam itu. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Lanjutkan percaya yang lain. Alhamdulillah wa taufiquna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.